Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal TK SMA untuk SNBP tahun 2026. Itu tentang soal bilangan pecahan part 2. Nomor 1 adalah soalnya seperti ini. 5/6 dibagi dalam kurung 10 per 9 kurang sepertiga dikali 3 per 5 sama dengan titik-titik. Kedua, seorang siswa mengerjakan soal pecahan yang menuliskan model seperti ini. Jika A3 dan B32 maka hasilnya adalah. Kemudian nomor yang ketiga, jika P per Q sama dengan 4 per 7 maka 7P tambah 3Q per 2P tambah Q sama dengan berapa? Kemudian nomor yang keempat adalah sebuah keran dapat mengisi tangki penuh dalam 5 per 6 jam, sedangkan keran B dalam 3 per 4 jam. Jika kedua keran dibuka bersamaan, maka waktu untuk mengisi tangki penuh adalah. Selanjutnya nomor yang kelima adalah sebuah ujian terdiri dari 40 soal. Setiap jawaban benar bernilai skor 5 per 2. Jawaban salah dikurangi 1/2 skor. Dan soal tidak dijawab tidak mendapat skor. Seorang siswa menjawab benar 28 soal dan salah 8. Dan sisanya tidak jawab. Ini total siswa tersebut adalah. Nah, untuk nomor 1 kita jawab 5/6 dibagi dalam kurung 10 per 9 dikurang sepertiga kali balas kurung kali 3 per 5. Dari model ini, jadi yang pertama harus kita kerjakan adalah dalam kurung ya. Jadi dalam kurung ini kita modelnya seperti ini. 10 kurang 3 per 9 dari sepertiga, jadi masing-masing kita kali 3 seperti pada materi yang pernah saya buat videonya juga di sini. Jadi 3 dikali 1 3, kemudian 3 kali 3 9, sehingga penyebutnya sama ya. 10 per 9 kurang 3 per 9 itu sama dengan ini 10 per 3 kurang 10 per kurang 3 kurang per 9 dikali 3 per 5 ini. 5/6 dibagi dalam kurung 10 kurang 3 per 9 balas kurung dikali 3 per 5. Dari sini hasilnya adalah 7 per 9. 5 dibagi 7 per 9. Karena ini dibagi. Nah, skala prioritas untuk perhitungan itu biasanya selalu misalnya bagi kemudian kali. Itu diproseskan dari kiri ya, bukan dari kanan. Jadi diproseskan berarti 5 per 6. Kalau dibagi ada satu cara yang juga diterangkan di materi ya, dari pecahan. Itu adalah membalik. Jadi ini adalah 7 per 9. Kita balik menjadi 9 per 7. Berubah menjadi kali. Jadi 5 per 6 kali 9 per 7 kali 3 per 5. Hasilnya adalah kita coret yang bisa dicoret. Jadi 3 dengan 6. Ya, 6 ini bagi 3 hasilnya 2. Kemudian 9 ini kita bagi 3 hasilnya adalah 3. Jadi ada 5, 3 dengan 2. Itu sama dengan 5 kali 3 per 7 atau 5 per 2 kali 3 per 7. Karena 6 nya tadi di sini dicoret baru menjadi 2, sedangkan 9 nya di sini dicoret menjadi 3. Sehingga perkali menjadi 5 per 2 kali 3 per 7 kali 3 per 5. Itu sama dengan 5 kali 3 15 kali 3 ada 45. 7 kali 5 35 kali 2 adalah 70, berarti 45 per 70. Nah, ini kalau kita bagi 5 masing-masing hasilnya adalah 40 bagi 5 hasilnya 9 dan 70 bagi 5 hasilnya 14. Ya, jawaban yang benar adalah 9 per 14. Kemudian nomor yang kedua, A tambah B ditambah B per A sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat per A kali B. Hasilnya adalah A nya adalah 3 dan B adalah 3 per 2. Kemudian kita masukkan A dan B nya menjadi 3 per 3 per 2 ditambah 3 per 2 per 3. Dari sini modelnya tadi A kuadrat tambah B kuadrat per AB A kali B, maksudnya pada sini 3 kuadrat ditambah 3 per 2 pangkat 2 per 3 dikali 3 per 2. Hasilnya adalah 9 ditambah 9 per 4 per 9 per 2. Kemudian kita samakan penyebutnya 4 ya. Di sini juga nanti kita sebutkan penyebut sama dengan 4. Hasilnya adalah 36 per 4 ditambah 9 per 4. Jadi 9 itu berasal dari 36 bagi 4 ya. 9 kali 4 kan 36. Berarti 36 bagi 4 pasti 9. 9 ini kita kali 2. Di sini jadi 4, berarti sini jadi 18.
Kemudian kita jumlahkan karena sudah sama penyebutnya, berarti 36 tambah 9 adalah 45 per 4 per 18. Empatnya bisa kita coret ya. Karena sama-sama pembaginya, kita bisa coret empatnya sehingga dihasilkan adalah 45 per 18. Nah, 45 per 18 ini kalau kita bagi 9, hasilnya di sini adalah. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Ini 18 bagi 9 adalah hasilnya 2, 45 bagi 9 itu hasilnya adalah 5 ya. Berarti hasil terakhir adalah 5 per 2. Jadi ingat ya, ini 9 kita bagikan dengan 3 per 6 bagi 4 ya, untuk membuat penyebut yang sama. Jadi apa-apa yang kita jumlahkan ya, kita buat penyebut yang sama supaya pembilangnya bisa dijumlahkan. Nah, ini baginya sama, maka bisa kita hilangkan 4-nya sehingga hasil terakhir adalah 45 per 18. Kemudian kita bisa kecilkan lagi, 45 kita bagi 9 hasilnya 5, dan 18 kita bagi 9 hasilnya 2. Sehingga jawaban terakhirnya adalah 5 per 2. Jawaban yang benar adalah A, 5 per 2. Kemudian nomor yang ketiga. Cara 1 ya. Yang pertama adalah P per Q itu sama 4 per 7, berarti 7P sama dengan 4 Q, atau bisa kita tulis P-nya sama dengan 4 per 7 Q. Jadi kita mau satukan semua huruf-huruf yang ada pada pembagian tersebut adalah menjadi Q supaya kita bisa keluarkan Q-nya dan kita bisa eliminasi. Jadi 7P tambah 3Q berarti sama dengan 4Q, karena 7P itu kan sama dengan 4Q ya. 4Q per 2P berarti P-nya yang tadi adalah 4 per 7 Q, maka 2 dikali 4 per 7 Q tambah Q. Hasilnya adalah 7 Q per 8 per 7. Jadi 2 kali 4 adalah 8, kemudian per 7 Q ditambah Q-nya itu adalah 1. Karena di sini penyebutnya adalah 7, maka kita bisa modifikasi 1 itu menjadi 7 per 7. Berarti 7 per 7 kan 1 ya. Nah, karena sudah sama penyebutnya, maka kita bisa jumlahkan. Jadi 7 per 8 per tambah 7 per 7 Q, atau menjadi 7 Q per 15 per 7 Q. Nah, model seperti ini Q-nya kita bisa hilangkan ya. Nah, di sini kita bisa buat 7 per 1 ya. Kita buat jadi pecahan supaya bisa kita kalikan nanti. Hasilnya adalah Q-nya kita coret hingga muncul 49 ya. Jadi suku luar kali luar, suku dalam kali suku dalam. Atau kita bisa pakai cara silang, 7 per 1 kali 7 per 15 ya. Jadi 7 kali 7 adalah 49 per 15. Selanjutnya cara yang kedua adalah kita misalkan bahwa P itu adalah 4 kali suatu bilangan K, dan Q itu juga bisa kita bilang misalnya 7 kali bilangan K ya. Kalau misalnya kita kali K di atas, maka di bawah juga bisa kita kali K, di mana K-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Misalnya 4 kita kali 5, maka di sebelah 7 juga bisa kita kali 5. Sehingga modelnya akan menjadi seperti ini. 7 dikali 4K ditambah 3 kali 7K. Sehingga ini variabelnya menjadi 1 ya. Bukan 2 variabel lagi. Per 2 kali 4K tambah 7K. Hasilnya adalah 28K ditambah 21K per 8K ditambah 7K, atau menjadi 49K per 15K. Nah, K-nya bisa kita coret ya, sehingga hasil terakhir adalah 49 per 15. Jadi cara 2 kayaknya lebih singkat ya dibanding dengan cara yang pertama. Tapi ada 2 cara memang kita bisa mendapatkan hasil jawaban yang benar. Jadi jawaban yang cocok itu adalah E, 49 per 15. Selanjutnya nomor yang keempat. Sebuah keran A dapat mengisi tang penuh 5 per 6 jam. Karena sudah pecahan berarti angka yang paling tinggi itu adalah 1 ya. 5 per 6, angka yang paling tinggi itu adalah 1. Ini adalah pecahan biasa. Sedangkan keran B adalah 3 per 4 jam. Jadi ini kurang dari 1, maka maksimal dari semuanya adalah 1. Nah, jika kedua keran dibuka secara bersamaan, maka waktu untuk mengisi tangki penuh adalah, di sini tangki bukan tangkai. Tangki penuh adalah waktu kecepatan pengisian tangki penuh sama dengan waktu dikali kecepatan pengisian itu sama dengan tangki penuh 1.
Ya. Kecepatannya pengisian adalah tangki penuh per waktu. Tangki penuh itu dianggap satu. Jadi waktu dan kecepatannya itu akan berbentuk pecahan. Jadi kecepatannya pengisian tangki adalah 1/5/6 karena tangki penuhnya adalah satu. Yang saya bilang tadi, kalau yang lain pecahannya berarti pas akan untuk hasil maksimalnya itu adalah satu. Sehingga kecepatan pengisian tangki adalah satu tangki dibagi dengan 5/6 jam. Itu hasilnya adalah menjadi 6/5 tangki per jam. Jadi 6/5 tangki per jam itu yang bisa dia isi. Suka dengan videonya? Like dong. 6/5 tangki dalam 1 jam. Kemudian untuk tangki B sama saja 1/3/4 atau menjadi 4/3 tangki per jam. Jadi 4/3 tangki dia bisa isi sampai dalam 1 jam. Berarti masih ada kosong ya, karena di sini 1/3/4 ya, karena 3/4 jam tidak cukup 1 jam. Berarti dia bisa mampu mengisi tangki itu kurang dari 1 jam. Itu artinya ya. 3/4 jam, kalau ini 5/6 jam. Jadi dia mungkin kurang juga, ini per jamnya kurang juga dari 1 jam ya, karena dia pecahan berarti pasti kurang dari 1 ya. Dari sini sudah kita dapat kecepatannya di 6/5 tangki per 4/3 tangki. Nah, karena dia dibuka secara bersamaan berarti kita jumlahkan ya. Pengisian kecepatan total, kecepatannya tangki A ditambah kecepatan tangki B menjadi 6/5 ditambah 4/3 menjadi 6 kali 3. Jadi penyelesaian model seperti ini langsung kita kalikan saja. Bawanya menjadi 5 kali 3 dan 6 kali 3 dan 5 kali 4 ya. Sesuai dengan seperti di materi ya, juga ada diterangkan seperti ini. Jadi secara singkatnya ya, jadi 6 kali 3 ditambah 4/5 per 3 kali 5. Jadi sebenarnya ini adalah KPK-nya ya. Namun karena lebih singkatnya lebih mending kita pakai kalikan saja. 6 kali 3 ditambah 4/5 per 3/5. Jadi kita kali silang seperti ini, kali silang 5 kali 4 dan kemudian 3 kali 6. 6 kali 3 ditambah 4/5 per 3 kali 5 itu sama dengan 6 kali 3 adalah 18 ditambah 20 menjadi 38 per 15 tangki per jam. Karena kita sudah dapat totalnya, maka waktu itu kembali ke ini, waktu sama dengan tangki penuh per kecepatan pengisian total. Jadi waktu sama dengan kecepatan pengisian total adalah 38/15 atau menjadi waktunya itu 15/38 jam. Jadi waktu untuk mengisi tangki dengan kecepatan tangki A dan tangki B menjadi 15/38 jam. Selanjutnya nomor jawaban yang benar adalah A, 15/38 jam. Selanjutnya nomor yang kelima. Jawaban yang benar pada soal tersebut mendapat skor 5/2 plus ya. Kemudian kalau jawaban salahnya itu menjadi dikurangi 1/2. Tidak dijawab ada skornya 0. Jumlah soal adalah 40, kemudian yang dijawab itu adalah 28, kemudian salah 8. Berarti 4 soal yang tidak jawab. Jadi 28 yang benar dan 8 yang salah. Berarti 40 kurang 28 kurang 8. Sama dengan 4 soal yang tidak terjawab. Nilai totalnya adalah 28 dikali 5/2 yang benar, kemudian dikurang dengan 8 soal yang salah. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Dikali 1/2 ditambah 4 kali 0 karena 4 soal tidak jawab dan tidak dijawab itu adalah skornya 0. Sehingga hasilnya menjadi 14 kali 5 dikurang 4. Jadi 28 bagi 2 adalah 14, 14 kali 5. Kemudian 8 bagi 2 adalah 4 ya, dikurang 4 ditambah 0. Hasilnya menjadi 70 dikurang 4 ditambah 0 sama dengan 66. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah C, 66. Belajarlah dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Yang pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu dan jangan mudah menyerah.
Dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.